Halo semuanya, jumpa lagi di channel kami. Saya Bayu, Dan saya Citra. senang berjumpa dengan Anda semua. Di channel ini, kami akan menghibur Anda dengan kisah-kisah yang menarik. Kali ini, kamu punya cerita apa nih, Bay? Kisah kali ini tentang beberapa orang yang melakukan pendakian. Wah, kalau cerita tentang pendakian, pasti seru nih. Betul, Cit. Ketika mereka mendaki sebuah gunung, mereka mengalami sebuah kejadian yang tak pernah terlupakan. Wah, kejadian apa tuh? Sebaiknya ikuti cerita lengkapnya aja ya. Oke, mari kita simak bersama-sama. Inilah kisah tentang tersesat di Pasar Gai. Gunung Aras bukanlah gunung untuk pendaki biasa. Puncaknya mungkin tidak setinggi Semeru. Jalurnya mungkin tidak seberat Rinjani. Tapi Aras punya sesuatu yang tidak dimiliki gunung lain. Reputasi. Reputasi kelam yang membuatnya lebih sering sepi pengunjung. Arga mengencangkan tali ransel carrier-nya. Merasakan udara pagi yang menusuk jaket. Udara di basecamp ini terasa berbeda. Bukan dingin dataran tinggi yang segar, melainkan dingin yang pekat dan pengap. Seolah udara menolak untuk bergerak. Serius gak? Lo masih mikirin mitos itu? Nasrul menepuk bahunya sambil tertawa. Di antara mereka bertiga, Nasrul adalah yang paling skeptis sekaligus yang paling sering meremehkan. Kita di sini buat pemandangan, bukan buat uji nyali. Justru itu, Derry menimpali. Lensa kamera mirrorless-nya sudah menggantung di leher. Ia selalu siap mengabadikan momen. Dapat pemandangan, bonus uji nyali. Gunung Aras, the most haunted peak in Java. Keren kan? Arga tidak tersenyum. Dia menatap gapura pendakian yang terbuat dari kayu tua, berlumut di beberapa sisinya. Keren bukan kata yang tepat, mencekam mungkin. Kita cuma bertiga. Tidak ada tim lain yang naik hari ini, kata Arga pelan, lebih pada dirinya sendiri. Makin bagus, serasa gunung pribadi, sahut Nasrul. Mereka mendaftarkan diri di pos jaga terakhir, sebuah warung kecil semi permanen yang menjual mie instan dan kopi panas. Penjaganya seorang lelaki tua kurus yang mereka panggil Mbah Surip. Matanya keruh, namun menatap mereka bertiga satu persatu dengan tajam. Yakin mas, bertiga saja. Suaranya serak seperti parutan kelapa. Sudah biasa mbah, jawab Derry sopan sambil menyerahkan KTP. Mbah Surip menerima KTP itu, tapi tatapannya tidak beralih dari Arga. Oras lagi rame nak. Nasrul yang sedang menyeruput kopi instannya nyaris tersedak. Ramai, tapi bukan ramai pendaki. Mbah Surip memotong, suaranya pelan. Yang lain. Keheningan melanda warung kecil itu. Hanya suara angin mendesau di luar yang terdengar. Derry berhenti mengutak-atik kameranya. Mbah Surip membungkuk sedikit ke depan. Aroma tembakau linting menguar dari tubuhnya. Dengar baik-baik. Kalau nanti kabut sudah turun lewat maghrib dan kalian dengar suara gamelan, jangan pernah menoleh. Arga menelan ludah. Tutup telinga kalau perlu. Jalan terus. Lanjut Simbah. Jangan sampai suara itu memikat kalian keluar jalur. Gamelan, Mbah? Tanya Arga, berusaha terdengar tenang. Mereka sedang hajatan. Mbah Surip menggumam seolah berbicara pada cangkir kopinya. Dan satu lagi, kini matanya beralih menatap Nasrul yang terlihat paling santai. Kalau kalian amit-amit tersesat dan menemukan keramaian seperti pasar, jangan pernah ambil apapun dari sana. Pasar? Nasrul tertawa kecil. Pasar di atas gunung, Bah. Jangan membeli, jangan menukar. Apapun yang mereka tawarkan, jangan diterima. Mbah Surip mengabaikan tawa Nasrul. Tatapannya dingin. Di sana bayarannya bukan uang. Saran itu menggantung di udara, berat, dan aneh. Setelah membayar administrasi dan berpamitan, mereka bertiga mulai melangkah melewati gapura. Tawa Nasrul pecah begitu mereka berjarak sekitar 20 meter dari warung.
Gila, itu marketing paling niat yang pernah gue dengar. Pasar hantu, gamelan, kurang apa coba? Suster ngesot jaga keinda. Derry ikut ke Kekeh, meski sedikit gugup. Lumayan buat bahan cerita, Rul. Serem juga tapi Mbah tadi. Hanya Arga yang diam. Dia menoleh ke belakang sekali lagi. Mbah Surip masih berdiri di depan warungnya, menatap mereka bertiga dalam diam, tidak bergenak sedikit pun, sampai sosoknya perlahan tertutup tikungan pertama. Jam pertama pendakian berjalan lancar. Jalur setapak masih jelas, tawa Nasruh masih menggema di antara pepohonan pinus. Matahari bersinar cerah, namun Arga merasa hutan di sekelilingnya terlalu senyap. Tidak ada suara burung, tidak ada gesekan ranting lazimnya hutan. Hanya ada suara langkah kaki mereka bertiga dan firasat buruk yang mulai merayapi pundak Arga, sedingin kabut yang ia tahu akan segera turun. Rencana mereka berantakan di pos 2. Semua berawal dari Nasrul yang salah menginjak batu longgar. Pergelangan kakinya terkilir, tidak patah, tapi bengkak dan nyeri itu memperlambat langkah mereka secara drastis. Sialan, harusnya kita sudah sampai pos 3 1 jam lalu. Desah Nasrul meringis kesakitan saat Arga membantunya mengikat perban elastis lebih kencang. Gak apa-apa Rul, pelan-pelan saja, kata Derry meski suaranya terdengar cemas. Dia menatap langit yang mulai berubah warna. Matahari sudah condong jauh ke barat, membiaskan cahaya orange pucat yang sakit. Senja di gunung datang lebih cepat dari yang mereka duga. Dan bersamaan dengan senja, datanglah dia. Kabut. Kabut itu tidak turun perlahan dari puncak. Kabut itu merayap naik dari dasar lembah, menggulung seperti ombak putih yang sangat cepat. Gerakannya tidak alami. Dalam hitungan 5 menit, jarak pandang mereka menyusut drastis. Cepat, pakai headlamp, perintah Arga, suaranya tegang. 20 meter, 10 meter, 3 meter. Pepohonan pinus di kiri kanan jalur kini hanya bayangan samar, lalu lenyap sama sekali. Mereka terkurung dalam kepompong putih yang pekat dan menyesakan. Gah, gue gak bisa lihat jalur, kata Derry, suaranya sedikit bergetar di belakang Arga. Tetap di belakang gue, jangan sampai terpisah. Mereka berjalan merapat. Hanya suara derak sepatu mereka dan napas Nasrul yang memburu menahan sakit. Lalu Arga berhenti. Sesuatu yang lain memasuki indera penciumannya. Tunggu, bisik Arga. Kenapa lagi Gah? Tanya Nasrul, kesal. Kalian cium sesuatu? Derry mengendus udara. Bau aneh. Kayak kemenyan dan kembang. Tambah Arga, bulu kuduknya mereman. Bau sesajen. Keheningan yang mengikuti ucapannya terasa berat. Tiba-tiba, pendakian ini tidak lagi terasa seperti petualangan. Ini terasa seperti kesalahan. Kita harus terus jalan, sampai pos 3. Sekarang. Desak Arga. Tapi mereka baru berjalan 10 langkah lagi, ketika Arga menginjak sesuatu yang lunak. Bukan tanah padat jalur pendakian. Dia menyorotkan headlampnya ke bawah. Rumput ilalang tinggi. Gah? Panggil Derry. Arga memutar senternya ke kiri dan ke kanan. Kosong. Ilalang setinggi pinggang. Dia berbalik. Jalur setapak yang seharusnya ada di belakang mereka telah hilang. Tertutup rapat oleh vegetasi yang entah sejak kapan tumbuh di sana. Nggak mungkin. Desis Nasrul. Kepanikan mulai terdengar jelas. Kita lurus terus. Gak mungkin keluar jalur. Kita sudah keluar jalur, kata Arga pelan. Peringatan Mbah Suri berdentang di kepalanya. Jangan sampai suara itu memikat kalian keluar jalur. Tapi mereka tersesat bahkan sebelum suara itu datang. Atau apakah mereka sudah mendengarnya tanpa sadar? Diam! Derry tiba-tiba menyentak, mematung. Shh! Dengar! Arga dan Nasrul menahan napas. Di tengah keheningan absolut hutan yang tertelan kabut, suara itu terdengar. Awalnya sangat lirih, nyaris tak terdengar. Teng, tung,
Suara saron dan gong. Suara gamelan. Jantung Arga serasa berhenti berdetak. Peringatan Mbah Surip menjadi kenyataan. Itu beneran gamelan. Bisik Nasrul, wajahnya pucat pasi di bawah cahaya headlamp. Suara itu semakin jelas, seolah sumbernya bergerak mendekat. Namun bukan hanya gamelan. Kini terdengar riuh rendah suara ratusan orang berbicara. Tawa perempuan. Suara orang bersahut-sahutan. Seperti ada keramaian besar. Sebuah perayaan. Tersembunyi tepat di balik dinding kabut tebal di depan mereka. Gak mungkin. Arga mundur selangkah. Gak mungkin ada hajatan di tengah gunung begini. Suaranya dari depan gah. Kata Derry, tangannya gemetar. Tapi naluri fotografinya mengambil alih. Dia mengangkat kameranya. Mencoba mencari fokus di kegelapan. Kedengerannya seperti ada pasar. Kita harus pergi dari sini, kata Arga tegas. Peringatan Mbah Surip berdengung di telinganya seperti alarm bahaya. Jangan menoleh, tutup telinga kalau perlu. Pergi kemana, Gah? Nasrul balas membentak, suaranya diambang histeris. Dia menunjuk ke kegelapan pekat di sekeliling mereka. Gak ada jalur. Di sana, dia menunjuk ke arah suara gamelan. Setidaknya ada orang, mereka bisa bantu. Itu bukan orang, Rul. Lo tahu apa? Lo paranormal. Nasrul mencoba melangkah, bertumpu pada kaki sehatnya, meringis. Kaki gue udah mau copot. Gue butuh istirahat. Gue butuh... Shh, Derry memotong. Dia tidak menatap teman-temannya. Matanya terpaku pada kabut di depan. Kameranya terangkat. Kalian lihat itu? Arga menyipitkan mata. Sesuatu berkedip di dalam kabut. Bukan cahaya headlamp yang solid, tapi sesuatu yang lebih lembut, berwarna kuning kemerahan, berdenyut. Seperti api. Puluhan titik api kecil melayang-layang di balik selubung putih. Obor, bisik Derry. Jarinya sibuk di tombol shutter, meski layarnya pasti hanya menangkap gumpalan abu-abu. Suara gamelan kini begitu dekat, memekakkan telinga. Riuh rendah percakapan itu bukan lagi gumaman, melainkan hiruk pikuk yang jelas. Tawa, teriakan pedagang, denting mangkuk. Sebelum Arga bisa mencegahnya, Nasrul mulai tertati-tati melangkah maju. Persetan, gue butuh bantuan. Rul, jangan! Teriak Arga. Tapi terlambat, Nasrul sudah menembus lapisan kabut terakhir. Derry, entah karena penasaran atau takut ditinggal, mengikutinya. Terkutuk, Arga tidak punya pilihan selain berlari menyusul mereka. Hal pertama yang menyambutnya adalah kehangatan. Setelah berjam-jam kedinginan dalam kabut, udara di sini terasa hangat dan kering. Hal kedua adalah bau. Bukan lagi kemenyan murni, tapi campuran aneh dari pala, cengkeh, daging panggang yang hangus, dan sesuatu yang amis seperti darah segar. Dan hal ketiga adalah pemandangan itu. Mereka tidak lagi berada di hutan. Mereka berdiri di tepi area terbuka yang sangat luas yang seharusnya tidak ada di peta pendakian manapun. Di depan mereka terhampar sebuah pasar. Bukan pasar modern. Ini adalah pasar malam tradisional Jawa kuno. Puluhan lapak beratapkan jerami berdiri seadanya. Obor-obor yang mereka lihat tadi tertancap di tiang-tiang bambu. Cahayanya menari-nari liar, menciptakan bayangan yang lebih panjang dan lebih gelap dari seharusnya. Ini nggak mungkin, gumam Derry. Kameranya kini tergantung lemas di lehernya. Tempat itu ramai sekali. Ratusan orang berlalu lalang. Para wanita memakai kebaya kusam dan kain jarit. Para pria memakai ikat kepala belangkon dan baju lurik. Mereka semua sibuk bertransaksi. Tapi ada yang salah. Arga memperhatikan seorang pedagang sate yang sedang mengipasi arang. Gerakannya patah-patah, seperti boneka. Ketika dia menoleh, Arga melihat wajahnya. Pucat, sepucat mayat. Gah, Derry menarik lengan baju Arga. Lihat senyum mereka. Arga mengedarkan pandangan. Semua orang di pasar itu, pembeli, pedagang, anak-anak kecil yang berlarian, memiliki ekspresi yang sama. Mereka tersenyum.
Senyum yang teramat lebar. Mereka dari telinga ke telinga, memperlihatkan gigi yang terlalu rapi atau terlalu runcing. Senyum itu tidak mencapai mata mereka. Mata mereka kosong, hitam legam, dan tanpa kehidupan. Semua aktivitas di pasar itu terasa janggal. Seorang ibu membeli segenggam kunang-kunang dari penjual yang menggunakan batok kelapa sebagai timbangan. Seorang pria menukar seekor ayam hitam legam dengan setumpuk koin perak kuno. Dan mereka semua, seolah baru menyadari kehadiran pendatang, perlahan-lahan mulai menghentikan aktivitas mereka. Satu persatu, kepala-kepala pucat itu menoleh ke arah Arga, Nasrul, dan Derry. Suara gamelan masih bermain, tapi riuh rendah percakapan pasar itu perlahan memudar digantikan dengan keheningan yang berat. Senyum-senyum lebar itu kini tertuju lurus pada mereka. Keheningan itu berlangsung selama 10 detik yang terasa seperti 10 tahun. Ratusan pasang mata hitam legam di atas ratusan senyum yang kaku tertuju pada mereka. Suara gamelan masih terdengar, tetapi kini terasa fals. Nadanya miring seolah dimainkan secara terbalik. Arga tidak bisa bergerak. Kakinya seperti dipaku ke tanah. Dia ingin menarik Derry dan Nasrul, berbalik dan lari menembus kabut. Tapi tubuhnya membeku. Mereka cuma ngeliatin kita kan? Bisik Derry. Tangannya mencengkram lengan jaket Arga begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tiba-tiba, kerumunan itu terbelah. Seorang nenek bungkuk memakai kebaya berwarna kelabu kusam berjalan keluar dari kerumunan. Dia berjalan sangat pelan tanpa alas kaki. Kakinya yang keriput tidak menimbulkan suara sedikit pun di tanah yang padat. Dia mendorong gerobak kayu kecil. Nenek itu berhenti sekitar 3 langkah di depan mereka. Senyumnya adalah yang paling lebar di antara semuanya. "Lelah, Nak?" Suaranya serak dan berderit, seperti engsel pintu yang sudah lama tidak diminyaki. Nasrul yang sedari tadi menahan sakit di kakinya tersentak. Dia seolah tersihir oleh tawaran itu. Di atas gerobak ada sebuah gentong tanah liat besar yang berembun. Di sebelahnya ada mangkuk-mangkuk batok kelapa. "Haus?" Nenek itu bertanya lagi. Matanya yang hitam pekat tertuju lurus pada Nasrul. "Jangan, Rul," desis Arga, nyaris tanpa suara. "Ingat kata Mbah Surip, jangan membeli." "Gue nggak beli, Gah," balas Nasrul. Nafasnya memburu. Keringat membasahi pelipisnya, campuran antara sakit dan teror. Ini jebakan. Tapi Nasrul tidak lagi mendengarkan. Dia terpincang 1 langkah ke depan. Nenek itu senyum lebih lebar, memperlihatkan deretan gigi hitam runcing seperti sisa-sisa arang. Dengan gerakan yang lambat, si nenek mengambil batok kelapa, menyendok cairan hijau pekat dari dalam gentong. Itu terlihat seperti dawet, lengkap dengan santan pucat dan butiran-butiran hitam seperti biji selasih. Aroma pandan yang sangat kuat menusuk hidung. Si nenek menyodorkan mangkuk itu ke arah Nasrul. "Rul, tidak!" teriak Arga. Nasrul merebut mangkuk itu dan meneguknya dalam sekali tegukan. Matanya terpejam sesaat. "Ah," desahnya, "lega." "Berapa harganya, Nek?" tanya Nasrul, sedikit lebih tenang sambil mengembalikan mangkuk batok itu. Nenek itu terkekeh pelan. "Tidak pakai uang, Nak." Dia mengulurkan tangannya yang keriput. "Cukup bayar pakai apa yang menempel di badan." "Maksudnya?" Tangan si nenek bergerak cepat, lebih cepat dari yang Arga duga. Jarinya yang kurus kering menyentuh dada jaket Nasrul. Dengan sekali sentil, kancing kedua dari jaket outdoor Nasrul terlepas dan jatuh ke telapak tangan si nenek. Kancing plastik hitam biasa. Nenek itu menatap kancing di telapak tangannya, lalu kembali menatap Nasrul. Seketika, senyum di wajahnya lenyap. Dan di saat yang bersamaan, suara gamelan berhenti total. Hening. Keheningan absolut yang lebih menakutkan daripada kebisingan tadi. "Nasrul!" panggil Arga, merasakan ada yang salah. Nasrul tidak menjawab. Dia menatap kosong ke depan. "Rul!" Derry menggoncang lengan Nasrul. Nasrul perlahan menunduk, matanya menatap kakinya yang terkilir. "Gah," bisik Nasrul. Kaki gue nggak bisa gerak."
Arga menyorotkan headlampnya ke bawah. Kaki Nasrul dari mata kaki ke bawah mulai tenggelam ke dalam tanah. Bukan tanah berlumpur, tapi tanah padat yang kini bertingkah seperti pasir hisap. Tapi hanya di sekitar kaki Nasrul. "Apa yang lo lakuin?" teriak Arga pada si nenek. Si nenek tidak menjawab. Dia hanya membuka mulutnya lebar-lebar, lebih lebar dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia, dan mengeluarkan tawa melengking yang tinggi. Itu adalah aba-aba. Semua pedagang dan pembeli di pasar itu serentak berhenti tersenyum. Wajah mereka kini datar. Ekspresi mereka adalah ekspresi lapar yang murni, dan mereka semua serentak mulai berjalan mendekati mereka bertiga. Tanah itu kini sudah menelan Nasrul sampai sebatas pinggang. Dia tidak lagi berteriak kesakitan, tapi merintih. "Tarik dia, Ga!" jerit Derry, yang akhirnya tersadar dari kaku mencengkeram lengan Nasrul. Arga ikut menarik. Mereka mengerahkan seluruh sisa tenaga mereka. Otot-otot punggung mereka menegang. Tapi sia-sia. Tubuh Nasrul tidak bergeser seinci pun. Rasanya seperti mencoba mencabut pohon besar dengan tangan kosong. Tanah itu memegangnya. Kerumunan itu semakin dekat. Langkah mereka pelan, serempak, dan tanpa suara. Para pedagang sate, penjual kembang, penabuh gamelan, semua kini berjarak hanya beberapa meter, membentuk setengah lingkaran yang rapat. Nenek bungkuk itu berdiri di depan, masih tertawa melengking. "Tolong!" bisik Nasrul, matanya yang ketakutan menatap Arga. "Panas, Ga! Panas!" "Kita nggak bisa, Der! Dia terjebak!" seru Arga, putus asa. "Enggak, kita nggak akan tinggalin dia!" balas Derry, air mata mengalir di pipinya. Tangan pertama menyentuh bahu Arga, dinginnya menembus jaket. Seorang pria dengan belangkon miring menyeringai padanya. "Sudah dibeli," desisnya. Suaranya seperti gesekan daun kering. "Harus dibayar." "Lari!" Itu bukan suara Arga, itu suara Nasrul. Arga menatap temannya yang tenggelam itu. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Wajah Nasrul yang pucat pasi mulai mengendur. Ketakutan di matanya memudar, digantikan oleh kekosongan. "Rul, pergi bajingan!" Nasrul berteriak sekali lagi, tapi suaranya sudah berubah. Lebih dalam, lebih serak. Tangan-tangan lain mulai menjulur. Mereka menarik-nyarik ransel Derry. Arga membuat keputusan dalam sepersekian detik. Ini bukan lagi penyelamatan, ini adalah pelarian. Dia menghantam pria berbelangkon itu dengan sikunya dan menarik Derry dengan paksa. "Lari, Der! Lari sekarang!" Derry tersentak, ditarik oleh Arga, kakinya tersandung-sandung. Mereka berbalik dan berlari membabi buta kembali ke arah kabut tempat mereka datang. "Jangan biarkan mereka pergi!" Suara nenek bergema, tidak lagi seperti tawa, tapi perintah yang penuh amarah. Suara gamelan meledak dengan kekuatan penuh, nadanya kacau balau. Riuh rendah itu berubah menjadi geraman massal. Arga menoleh ke belakang sekali lagi, tepat sebelum menabrak dinding kabut. Dia melihat pemandangan terakhir Nasrul. Tanah sudah menelannya sampai ke dada. Dia telah berhenti berjuang. Kepalanya miring, menatap lurus ke arah Arga yang melarikan diri. Dan Nasrul tersenyum. Senyum kaku yang lebar, identik dengan senyum para penghuni pasar terkutuk itu. "Tidak!" Arga menabrak kabut. Udara hangat pasar langsung lenyap, digantikan dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka kembali ke dalam kepompong putih yang pekat. "Terus lari, jangan berhenti!" teriak Arga, menyeret Derry yang menangis histeris. Di belakang mereka, di dalam kabut, suara gamelan dan tawa yang menggila masih mengejar. Terdengar suara langkah kaki yang banyak, derap yang cepat, dan desisan-desisan yang memanggil nama mereka. "Arga, Derry, main dulu." "Tutup telinga lu, Der! Lari!" Mereka berlari tanpa arah, tersandung akar, menabrak pohon yang tak terlihat, jatuh, bangun, dan berlari lagi. Paru-paru mereka serasa terbakar. Kabut itu seakan tidak ada habisnya. Mereka berlari sampai tidak sanggup lagi bernapas. Sampai akhirnya Derry tersungkur dan tidak bangun lagi. Arga ambruk di sebelahnya, pasrah. Keheningan. Arga mengancet kepalanya. Dia menahan napas. Suara gamelan itu hilang. Tawa melengking itu lenyap. Hanya ada suara desau angin malam gunung yang normal dan isak tangis Derry yang putus asa. Mereka ditemukan tim SAR 12 jam kemudian. Mereka terletak di jalur pendakian yang benar, hanya 500 meter dari pos 3. Mereka selamat meski menderita hipotermia parah dan syok berat. Saat ditanya di base camp, jawaban mereka tidak koheren. Mereka hanya mengigau tentang pasar, gamelan, dan nenek dawat.
Tim SAR menyimpulkan mereka mengalami halusinasi massal akibat kelelahan dan kabut tekad. Derry mengecek kameranya. Semua foto yang ia tangkap setelah maghrib hanya menunjukkan kegelapan total atau file korup. Kecuali satu foto. Foto buram yang menunjukkan Nasrul sedang minum dari batok kelapa. Di belakangnya, di kegelapan, terlihat puluhan pasang mata yang memantulkan cahaya flash. Nasrul tidak pernah ditemukan. Dia dinyatakan hilang di Gunung Aras. Saat Arga sedang mengemasi barang-barangnya yang basah di basecamp Mbah Surip, tangannya merogoh ke saku jaketnya. Dia merasakan ada sesuatu yang kecil dan keras di dalamnya yang seharusnya tidak ada di sana. Bukan koin, bukan batu. Dia menariknya keluar. Itu adalah sebuah kancing jaket outdoor berwarna hitam, persis seperti kancing yang diambil si nenek dari jaket Nasrul. Arga menatap Mbah Surip yang sedang membersihkan meja. Mbah balas menatap dia. Matanya keruh dan penuh iba. Sudah Mbah bilang, gumam si Mbah pelan. Di sana, bayarannya bukan uang,